semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan juga harus selalu semangat. Senang sekali saya Mangi Vera Chong kembali menjumpai Anda semua tentunya di IDX Channel Break Time Instagram Live, dan hari ini kita akan ngobrol soal saham-saham apa aja sih yang kayaknya tuh bakal cuan nih di tahun 2022 gitu ya. Karena kan kalau kita hitung nih hanya sekitar 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi gitu ya. 2021 ini akan berakhir, dan tentunya nanti akan ada 2 narasumber yang akan membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari para sobat investor gitu ya. Nanti juga kita akan membahas lebih jauh lagi pokoknya soal sektor-sektor yang cuan. Pokoknya harus ditungguin selama 40 menit ke depan, jangan sampai keluar ya kalau misalnya acaranya belum selesai gitu kan, nanti nyesel nggak bisa dapet insight soal pergerakan saham di tahun-tahun mendatang. Dan tentunya sobat investor, sebelum saya akan membahas nih soal sektor cuan di tahun 2022, saya juga mau bacain pergerakan IHSG di penutupan perdagangan sesi 1 siang hari ini, di mana IHSG tadi ditutup menguat ya sekitar 0,2%, yaitu di level 6.570,096. Kemudian IHSG juga sempat menyentuh level tertingginya pemirsa, yaitu di kisaran di kisaran 6.592,167, dan IHSG juga sempat menyentuh level terendahnya yaitu di kisaran 6.561,693. Kemudian sekitar 273 saham mengalami penurunan dan 233 saham mengalami kenaikan. Sementara itu sekitar 161 saham tidak bergerak atau stagnan. Nah, kemudian udah pada tahu belum nih kira-kira daftar emiten mana aja sih yang di penutupan perdagangan sesi 1 siang hari ini masuk dalam top gainers? Yang pertama ini ada Arto menguat 4,6%, kemudian MDKA menguat 2,92%, MLPL menguat 3,43%, dan BBYB juga menguat 3,8%. Dan untuk daftar emiten yang masuk dalam top losers di siang hari ini ada KBAG terkoreksi 6,25%. Wow, ini penurunannya cukup dalam ya sobat investor. Kemudian Telkom terkoreksi 0,48%. Kemudian SMGR terkoreksi 2,02%, dan Pegas juga terkoreksi sekitar 1,42%. Oke. Nah, tentunya nanti di sepanjang acara kali ini buat semua ya teman-teman sobat investor yang pengen bertanya kira-kira soal pasar saham kita, kemudian sektor apa aja yang cuan di tahun 2022, kemudian emiten apa aja sih yang sekiranya oke gitu ya buat yang dikoleksi di tahun 2020, nanti boleh langsung tanya dengan tulis ya pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti langsung akan saya bacakan dan akan dijawab oleh narasumber saya yang begitu handal pokoknya. Oke? Nah, tahu nggak sih sobat investor, menyambut akhir tahun 2021 ini beberapa sektor saham perlu dicermati seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi nasional. Kalangan industri maupun analis menilai beberapa sektor saham kembali menunjukkan performa positif. Akan memiliki prospek yang baik di 2022. 3 diantaranya adalah konstruksi, semen, dan juga properti. Nah, untuk saham di sektor properti juga terlihat mulai bangkit yang ditandai dengan penjualan segmen hunian yang diproyeksikan melonjak sekitar 110% hingga akhir tahun ini. Adapun sejumlah analis nih menilai bahwa tren di akhir tahun harga komoditas naik itu juga akan berpengaruh terhadap saham-saham properti dan real estate yang juga akan ikut naik. Dan nilai kapitalisasi penjualan properti di segmen residensial atau hunian sobat investor pada tahun 2021 ini diperkirakan meningkat lebih dari 100%. Dari 2020 lalu ya, ini sebesar 19 triliun rupiah menjadi sekitar 40 triliun rupiah di tahun ini.
Kemudian penguatan indeks acuan Bursa Efek Indonesia pada November di tahun ini terlihat ditopang oleh sektor konstruksi dan juga sektor properti, sehingga kenaikan harga saham-saham konstruksi ini lebih mencerminkan faktor teknikal dan psikologis pasar yang semakin lama ini justru semakin bergerak ke arah yang lebih positif meski di tengah kondisi COVID-19 saat ini. Lalu gimana nih prospek saham-saham di sektor konstruksi dan sektor lainnya di tahun 2022? Apakah memiliki potensi untuk cuan gitu ya dan bisa untuk dikoleksi kemudian dicermati? Untuk mengetahui jawabannya pokoknya siang ini akan saya bahas ya lebih jauh lagi, lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi bersama narasumber saya, yaitu ada Farah Rahmi selaku Research Analyst Maybank Sekuritas Indonesia dan juga Julius Kurniawan selaku Head of Retail dari Maybank Sekuritas Indonesia. Oke, langsung aja deh saya invite nggak pakai lama karena saya juga udah nggak sabar mau ngobrol sama dua narasumber dan ngebahas gimana ya kira-kira saham apa nih yang harus kita koleksi di tahun 2022. Oke, lagi-lagi saya juga mau ingetin bagi sobat investor yang ingin bertanya tentang saham boleh banget ya tanya-tanya, nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar karena nanti akan langsung saya bacakan dan dijawab oleh pakarnya. Oke, dan sebelum beberapa sektor saham ada hal yang perlu diketahui dulu nih. Berinvestasi saham di pasar modal diketahui harus melalui perantara perusahaan efek tentunya ya. Artinya cara jual beli saham tidak bisa langsung melalui Bursa Efek Indonesia namun melalui sekuritas maupun manajer investasi. Dan salah satu sekuritas yang juga menjadi anggota Bursa Efek Indonesia adalah Maybank Sekuritas. Mungkin para investor lama dulu kenalnya dengan nama ini Maybank Kim Eng ya, sekuritas. Tapi sekarang mungkin sudah berubah nih. Dan ternyata memang ada perubahan dari perusahaan induk Maybank Sekuritas. Dan minggu lalu grup perusahaan mereka yang dulu dikenal sebagai Maybank Kim Eng Group di ASEAN telah berganti nama nih menjadi Maybank Investment Banking Group atau Maybank IBG. Dengan begitu semuanya entitasnya di ASEAN dan di pasar global ikut menyelaraskan namanya dan menghilangkan nama Kim Eng tadi. Makanya sekarang nama Maybank ini juga udah berubah gitu ya. Dan ternyata ini udah bergabung dua narasumber saya yang baik hati dan juga terlihatnya sangat semangat sekali gitu ya di siang hari ini. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Farah. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya, sehat ya? Iya, sehat. Oke, selamat bergabung, selamat datang, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Kemudian ada Mas Julius, selamat datang, selamat siang, dan selamat bergabung. Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya Mas Julius. Ya, semangat. Selamat siang Mbak Mangi dan Mbak Farah. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, dan mungkin kita langsung ngobrol aja kali ya soal kira-kira sektor apa sih di tahun 2022 ini yang sekiranya tuh oke dan bakal kasih cuan buat kita. Mungkin saya ke Mbak Farah dulu nih. Iya. Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya actually aku covernya properti sama construction ya, jadi aku mungkin lebih bisa jelasin untuk dua sektor tersebut. Kalau aku ngelihat untuk sektor construction terutama itu kan memang di tahun ini sahamnya lumayan turun ya, terus belum naik lumayan signifikan. Dan juga sebenarnya sih main concern di sektor construction itu kan sekarang di mana mereka semua itu ada kesulitan liquidity ya, mereka balance sheet-nya berat, terus habis itu mereka debt-nya sangat tinggi. Nah, tapi beberapa construction seperti kayak contohnya Waskita, mereka itu akan melakukan right issue kayak di akhir tahun ini, dan hopefully bisa provide positive sentiment nih untuk the sektor. Dan juga adanya PMN dari pemerintah, contohnya kayak seperti ke KAI dan ke beberapa BUMN lainnya, itu bisa menjadi salah satu hal yang positive catalyst nih buat construction, karena artinya nanti receivables itu bisa terbayarkan gitu sih. Dan kalau untuk sektor
properti sendiri kita juga ngelihat kan bahwa harga komoditi itu kan highly correlated ya dengan sektor properti. Dan kalau kita lihat harga komoditas yang sekarang stable, apalagi untuk batu bara ya, kita lihat batu bara juga harganya quite stable dan masih cukup tinggi di atas $100 per ton. Itu should be create a positive sentiment also buat sektor properti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngelihat historically, apabila harga komoditas naik, itu kan akan menciptakan wealth effect ya Mbak ya ke masyarakat, dan juga terutama itu kemudian akan mendorong penjualan properti, khususnya kalau untuk commodity effect itu biasanya yang laku itu adalah high rise projects. Jadi apartemen dan ruko biasanya kayak gitu. Tapi mungkin alasan lainnya ketika harga komoditas ini bisa naik itu juga akan diikuti oleh harga saham properti itu. Kenapa? Alasan lainnya apalagi tuh Mbak Farah? Alasan lainnya sebenarnya kita bisa ngelihat ini historically memang ini terjadi ya Mbak ya, ada impact on commodity prices ke harga sektor properti, tapi memang biasanya laggingnya itu sekitar mungkin 1 tahun karena ada impact wealth effect dulu, jadi harga komoditi naik terus abis itu bisa dia create wealth effect ke orang-orang nih yang kerja di komoditi, yang punya tambang dan lain sebagainya. Dari 1 tahun sudah berjalan, ada wealth effect, dia punya uang, savingnya meningkat, lalu mereka secure dia punya wealth itu ke dalam properti, dan biasanya laggingnya 1 tahun sih. Dan juga sebenarnya tanpa commodity impact pun di awal tahun 2021 dan di akhir 2020 tuh properti udah penjualannya udah sangat bagus sih Mbak. Dan jadi dengan adanya commodity ini harusnya should be very positive ya, dia bisa ada additional positive impact gitu buat the company. Jadi itulah beberapa alasan ya, memang udah historinya seperti itu. Kenapa kalau harga komoditi itu akan diikuti oleh peningkatan dari pembelian properti juga, itu sudah terjadi di beberapa tahun berikutnya. Kemudian saya mau ke Mas Julius nih. Mas Julius, tadi kan saya juga sudah sempat menyampaikan bahwa akhirnya Maybank Sekuritas ini kan berganti nama. Dari yang mungkin dahulunya adalah Maybank Kim Eng gitu ya, sekarang Kim Eng-nya dihapus. Nah ini apa sih yang melatar belakangi gitu? Jadi mungkin kalau teman-teman investor yang biasa lihat running trade ya, sebelum kode broker dihapus itu kode kita ZP ya, itu kodenya masih sama sih. Hanya memang kalau dulu itu kan Kim Eng itu diambil alih oleh Maybank Group itu 10 tahun yang lalu gitu. Jadi ini tahun yang ke-10 menandai Kim Eng itu diakuisisi oleh Maybank, sehingga kita secara grup pada tahun ini merasa bahwa ini waktu yang terbaik untuk menyelaraskan nama kita dengan menggunakan brand Maybank sebagai master brand kami. Oleh sebab itu di regional nama kami pun berubah menjadi Maybank Investment Group ya. Sedangkan untuk di Indonesia menjadi Maybank Sekuritas Indonesia. Tapi mungkin selain namanya nih yang berubah, ada hal lain juga nggak sih yang ikut-ikutan berubah? Atau gimana nih Mas Julius? Ya, yang pasti kita pengen berubah menjadi lebih baik ya. Jadi beberapa hal seperti kita Maybank Sekuritas ingin bisa berpartisipasi secara aktif untuk peningkatan literasi pasar modal maupun keuangan di Indonesia, di mana kita melihat literasi keuangan Indonesia itu masih cukup rendah ya, masih di bawah 40% dibandingkan negara-negara lain. Oleh sebab itu kita juga pada tahun-tahun mendatang kita akan lebih aktif untuk membantu para investor, khususnya juga investor retail, untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Nah, ada beberapa hal yang sudah kita siapkan, diantaranya melalui platform online trading kami. Saat ini bernamakan Maybank Trade, Maybank Trade, sebelumnya KE Trade Pro ya. Dan itu kita sudah siapkan beberapa fitur-fitur yang untuk membantu para investor, termasuk juga dengan adanya Maybank Academy, di mana Maybank Academy ini dipersiapkan untuk investor pemula, di mana mereka belum tahu bagaimana caranya investasi di pasar modal,
nanti bisa selama 7 hari, 24 jam itu bisa mengakses Maybank Academy ini. Oke, ini menarik deh, Maybank Academy. Ini kan disediakan untuk para investor. Mungkin nggak cuma investor pemula, investor yang mungkin sudah lama berkecimpung di pasar saham juga boleh ikutan nggak, Mas Julius? Iya, oh, boleh tentu. Jadi itu memang ada banyak istilahnya modul-modul ya yang bisa diakses di situ. Jadi contoh misalkan Mbak Farah memberikan market outlook di sektor-sektor tertentu, nanti kita akan upload di situ. Di situ para investor yang mungkin ketinggalan acaranya bisa belajar dari situ. Kemudian juga banyak sekarang orang berinvestasi melalui IPO gitu ya. Nah, itu gimana sih caranya untuk pertama kali? Nanti bisa belajar semuanya dari situ. Oke, tuh sobat investor, kalau misalnya mau semakin jago lagi buat investasinya untuk tradingnya, mungkin boleh nih join di Maybank Academy tadi ya. Dan tentunya supaya lebih cuan lagi, kita juga harus tahu dong kira-kira pergerakan market di tahun 2022 itu seperti apa. Saya ke Mbak Farah lagi, tadi Mbak Farah sudah menyebutkan sektor properti juga sepertinya akhir tahun ini mulai bangkit. Tapi di tahun 2022 akhirnya sudah layak nih untuk kita koleksi atau seperti apa? Sebenarnya kalau di Maybank sendiri kita ada main tema nih Mbak untuk 2022. Kita itu suka saham-saham yang temanya itu adalah reopening of the economy. Itu contohnya seperti Jasa Marga, Mitra Adi Perkasa, Mati, lalu Pegas, lalu kita juga suka saham-saham yang termasuk di aset reflation. Aset reflation yaitu salah satunya adalah properti ya, dan juga kita juga suka cyclical untuk tahun 2022, di mana cyclical ini kita lumayan positif on the commodity sectors gitu sih Mbak. Oke, dan di tahun 2022 ini kan pemerintah, atau 2022 mendatang gitu ya, pemerintah kan juga masih akan memberikan insentif fiskal terhadap beberapa sektor. Kira-kira ini sektor properti nanti atau konstruksi akan kecipratan dari insentif fiskal itu nggak sih, Mbak Farah? Iya, kalau untuk 2021 ini kan seperti yang kita tahu, sektor properti itu kan dapat insentif dari VAT, PPN, dia dikasih PPN oleh pemerintah. Sampai dengan ada juga sekarang rumor bahwa kalau untuk tahun depan itu insentifnya bakal diperpanjang dengan tahun depan. Kita still need to wait untuk pengumumannya apakah benar diperpanjang atau enggak oleh pemerintah. Tapi kalaupun memang diperpanjang oleh pemerintah, ini should become a very positive sentiment ya untuk the property sectors. Oke, kalau diperpanjang lagi artinya akan memberikan dampak yang baik terhadap sektor properti gitu ya. Tapi apakah ketika diperpanjang itu masyarakat contohnya ya masih minat beli properti atau beli apartemen dan lain-lain rumah gitu ya. Sedangkan di 2021 ini kan insentif tersebut itu kan sudah diperpanjang beberapa kali. Nah, apakah masih akan jadi satu hal yang positif ke depannya? Ya, sebenarnya sih kalau menurut in my view ya Mbak, menurut saya tetap masih akan menjadi positive sentiments, tapi mungkin memang hype-nya udah nggak sebesar 2021. Tapi kita harus ingat juga bahwa demand untuk properti itu di Indonesia itu memang sangat besar. Particularly mainly itu dari end user, dari orang yang memang menggunakan properti untuk tempat tinggal ya, bukan untuk investasi. Dan selama ini main concern di tahun-tahun sebelumnya itu kan main concernnya adalah affordability dari properti tersebut kan. Jadi orang butuh properti tapi memang harganya kemahalan, atau dulu DP-nya harus minimal 30% baru di-approve oleh bank dan lain sebagainya. Tapi dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah ini bisa menjadi lebih mudah nih untuk investor customer untuk bisa punya properti, dan ini udah kelihatan sih di 2021, dan hopefully di 2022 ini akan berlanjut. Dan kita worth to note juga bahwa ya demand untuk properti yang dari end user sih tetap akan banyak sih Mbak. Oke, jadi memang di balik harga properti yang mahal gitu ya, kita tahu harganya bukan yang murah, itu ada minat dari masyarakat yang cukup tinggi untuk memilikinya begitu ya. Jadi memang kalau ada insentif dari pemerintah ini akan sangat membantu. Oke, saya mau ke Mas Julius. Mas Julius, tadi kalau Maybank ini sudah Maybank Sekuritas akhirnya ganti nama gitu ya. Layanan terbaik yang akan terus diberikan kepada para investor apa aja sih? Tadi mungkin sudah disebutin ya, ada Maybank Academy dan lain-lain. Mungkin ada apa lagi nih? Iya, banyak sekali. Jadi pada saat
calon investor bergabung, pembukaan rekeningnya pun kita sudah menggunakan online. Jadi investor tidak perlu datang ke kantor, cukup mengisi form secara online dan itu nanti bisa menjadi nasabah kita. Untuk depositnya pun cukup murah ya, hanya 100.000 itu sudah bisa bergabung dengan kami dan bulan ini kami lagi ada promo nih sampai akhir tahun. Jadi kalau deposit minimal 100.000 itu nanti dapat cashback-nya 100%. Dan Oke. yang menggunakan fee online trading itu kami juga ada fee spesial 0,15, 0,25. Ini hanya sampai akhir tahun. Nanti setelah itu berjalan normal di 0,17. Tapi ada beberapa investor yang bertanya, kalau saya mau dibantu oleh sales gimana? Kami punya tim-tim sales yang sangat berpengalaman, jadi kami masih melayani juga melalui offline. Itu nanti bisa dibantu oleh tim kami juga. Selain itu, Maybank Sekuritas ini memiliki MKBD yang sangat besar sekali, salah satu terbesar ya di antara sekuritas-sekuritas. Dan kita juga selalu membantu untuk edukasi kepada calon investor maupun juga investor existing melalui banyak acara-acara, baik itu kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, OJK, maupun juga beberapa pembicara-pembicara. Selain itu, di sisi riset, kami juga punya tim riset yang sangat handal ya. Jadi buat para investor yang bingung menentukan pilihan sahamnya kayak sekarang ada window dressing atau enggak, itu bisa dibaca riset kami di platform online trading kami, Maybank bisa memanfaatkan riset di dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dari tim regional kami itu aktif, bahkan setahun sekali kami mengadakan acara yang namanya Invest ASEAN ya. Di situ kami menghadirkan emiten-emiten maupun juga topik-topik yang saat ini sedang menjadi tren di pasar modal, termasuk juga Captain Speak, pembicaranya tidak hanya dari lokal tapi juga dari internasional, hal-hal yang berkaitan dengan dunia keuangan yang saat ini sedang trending. Jadi sangat banyak sekali Mbak Mangi, nanti bisa silahkan buka rekening, nanti info lebih lanjutnya bisa diakses di Instagram Maybank Sekuritas. Oke, memang artinya ini banyak banget layanan yang diberikan oleh Maybank Sekuritas terhadap para investor. Nah, ini sudah berjalan sejak lama atau hanya baru berjalan ketika berganti nama nih dari Maybank Kim Eng Sekuritas menjadi Maybank Sekuritas Indonesia? Iya, sebenarnya sudah lama ya. Hanya memang ada beberapa hal yang baru, khususnya di platform kami ya. Di platform Maybank Sekuritas ini, selain melakukan rebranding, kami juga melaunching beberapa fitur-fitur baru, di antaranya fitur stock screener. Jadi para investor itu bisa memilih, misalkan dia memilih perusahaan berdasarkan kriteria fundamental. Jadi dari situ dia bisa menentukan, oh misalkan saya mau cari saham yang pairnya di bawah 10, kemudian PBV-nya di bawah 1, market cap-nya minimal berapa, itu bisa disetting sendiri, nanti akan keluar list perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu juga dari faktor teknikal juga bisa diakses dari stock screener tersebut. Kemudian kita ada fitur namanya Smart Order. Smart Order ini membantu para investor yang mungkin punya kesibukan atau aktivitas lain, misalkan di kantor gitu ya, dia sibuk, jadi dia cukup setting aja, dia mau beli atau jual di harga berapa, nanti sistem yang akan menjalankan apabila kriteria-kriteria tersebut memenuhi syarat yang sudah dia masukkan. Itu beberapa fitur-fitur baru yang kami siapkan dan kami masukkan di dalam aplikasi kami Maybank Trade, yang bisa diakses tidak hanya di handphone saja tapi juga di desktop maupun versi web. Oke, jadi Maybank Trade ini memberikan banyak kemudahan bagi para investor, mulai dari buka rekening sampai ketika kita tuh ingin jual beli saham yang kita miliki gitu ya. Pokoknya memberikan kemudahan, jadi kita banyak dapat informasi juga tentunya supaya kita tradingnya
atau investnya juga makin jago lagi. Oke, saya ke Mbak Farah dulu. Mbak Farah, ini kan kita sekitar 1 minggu lagi nih sisanya untuk ke tahun 2022 gitu ya. Tapi kalau untuk di akhir tahun ini, pergerakan dari sektor properti dan konstruksi masih akan baik atau seperti apa? Sampai dengan akhir tahun ini sih sebenarnya karena lack of news ya, kita bisa bilang sekarang soal berita juga lagi sepi banget. Kita bisa lihat kayaknya akan sideways aja untuk sampai dengan akhir tahun. Tapi nanti di awal tahun, hopefully kita bisa melihat ada some positive news dan juga ada positive improvement lah Mbak untuk the sectors. Oke, dan mungkin di tahun 2022 bisa disebutkan kira-kira emiten apa nih dari sektor properti maupun konstruksi yang kayaknya bolehlah dicoba untuk kita koleksi, atau mungkin koleksinya udah harus dari sekarang. Jadi di tahun depan kita tinggal petik cuannya aja. Iya, sebenarnya kalau misalnya in apa namanya properti, kita tuh ya di Maybank kita masih suka untuk company yang dia punya high exposure ke residential property, itu yaitu ada BSD, Summarecon, dan juga Ciputra. Itu ada 3 nama yang kita suka. Dan untuk untuk construction sendiri kita masih prefer di PTPP dan Wika. Dan sebenarnya yang mau saya highlight itu kayak yang tadi saya bilang, kita ada 3 tema nih untuk 2023. Yang pertama, 2022. Yang pertama itu ada reopening, di mana kita suka ada company MAPI, Jasa, dan juga Astra. Lalu kita juga suka asset reflation. Reflation itu yang tadi saya sudah bilang, itu property company dan juga turunannya. Dimana semen, kita juga suka semen, kita both like INTP dan SMGR. Keduanya ini karena kita melihat bahwa dia punya exposure yang cukup besar ke properti, dimana 75% penjualan semen itu kan dia berasal dari demand dari perumahan ya, dari perumahan. Dan juga kita suka cyclicals, di mana cyclicals ini kita suka company yang related to the palm oil, Antam, dan juga Inco gitu sih kalau dari our house sendiri view-nya. Oke, tapi kan tentunya ada beberapa kabar bahwa mungkin masuknya virus varian Omicron ini akan mengganggu stabilitas ekonomi dan pasar saham. Itu seperti apa menurut analisa dari Mbak Farah? Kita sebenarnya sekarang masih wait and see ya Mbak untuk impact dari Omicron sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sih, kalau misalnya kita juga lihat news katanya bilang sih impactnya itu mereka mild impact ya untuk apa namanya, untuk orang yang terinfeksi dengan Omicron sendiri. Cuma hopefully juga di 2022 ini udah mulai juga vaksin booster yang bisa apa namanya cukup memprotek lah ya, memprotek kita dari varian itself. Dan juga yang paling penting adalah kita kalau yang paling penting in my view, pemerintah itu tetap menyuluhkan kepada masyarakat itu untuk tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, karena itu sih menurut saya yang paling penting. Kalau misalnya masyarakat patuh terhadap tersebut, I think impact of Omicron ya hopefully juga nggak akan segitu signifikan. Dan juga kalau misalnya impact Omicron nggak segitu signifikannya, kita lumayan positif sih untuk 2022 sendiri. Oke, tapi tentunya kita berdoa ya semoga masuknya varian Omicron ini tidak akan mengganggu stabilitas dari ekonomi, kemudian pasar saham, dan juga tentunya stabilitas dari portofolio kita. Dan tidak lupa saya juga mau mengingatkan kepada sobat investor di siang hari ini yang pengen tanya-tanya lebih jauh ya soal Maybank, sekuritas, kemudian juga pengen tanya soal sektor-sektor yang cuan di 2022, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti akan langsung saya bacakan dan dijawab oleh 2 narasumber saya yang oke banget lah di siang hari ini. Ada Mbak Farah dan juga Mas Julius. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Just Love Keychain. Dilihat dari prospek ke depan di tahun 2022, salah satunya pemindahan ibu kota, apakah saham dalam soft heavy construction dapat berdampak? Kalau untuk yang ibu kota baru ini kita sekarang masih belum tahu ya untuk ibu kota baru dimulainya kapan. Cuma kalau misalnya yang saya dengar itu di tahun 2022 ini udah akan mulai lelang tender, sorry bukan lelang,
tender untuk proyeknya. Tender proyeknya untuk pengerjaan di ibu kota baru. Dan nilai proyeknya lumayan signifikan ya, lumayan sangat besar loh. In the total proyeknya itu sekitar 420 atau 430 triliun. Dan kalau misalnya saya ngobrol juga sama perusahaan construction itu, mereka bilang biasanya itu pengerjaan proyek konstruksi itu adalah sekitar 2 tahun. Jadi kalau misalnya 2004 ini kita akan pindah ibu kota, jadi akan banyak lelang tuh dilakukan, banyak tender itu dilakukan di tahun ini nih, di tahun 2022. Dan ini kita bisa ngelihat bahwa ibu kota baru ini bakal jadi sangat positif impact ya untuk construction company sendiri dan juga turunan-turunan di bawahnya, itu yang termasuk juga yang tadi di heavy construction yang dia semen juga, ini akan bagus untuk sektor semen dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari analisa Mbak Farah ini ada efek yang baik juga bagi SMGR mungkin ya nantinya kalau misalnya pembangunan ibu kota ini akan ya benar-benar terus berjalan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Rudi.hartoni.712. Bagaimana sih cara buka akun di Maybank Sekuritas, Kak? Silahkan Mas Julius. Iya, cukup mudah sih. Itu linknya nanti ada di Instagram kita ya, di Maybank Sekuritas. Nanti silahkan di follow. Nanti ada link pembukaan rekeningnya. Cukup siapkan KTP dan NPWP, nanti isi biodata. Nanti akunnya akan diproses oleh kami. Oke, berapa lama waktu dari kita membuka rekening itu sampai akhirnya rekening jadi tuh mungkin nggak nyampe 1 hari kali ya, atau berapa lama? Iya, biasa 1-2 hari ya, selama datanya lengkap ya. Itu nanti dari kami akan memverifikasi terlebih dahulu. Oke, jadi data yang harus disertakan apa aja, Mas Julius? Cukup KTP, NPWP, tapi nanti ada biodata yang perlu diisi seperti alamat surat penyurat, kemudian pekerjaan saat ini, dan juga profil resiko investasi itu yang biasanya menjadi salah satu syarat di dalam pembukaan rekening. Oke, itu jadi caranya kalau mau buka rekening ya di Maybank Sekuritas juga cukup mudah. Mungkin awalnya siapkan KTP dan NPWP, nanti akan diverifikasi dan mungkin nanti akan ada tambahan atau request ya terkait dokumen-dokumen yang lainnya. Oke, dan ke pertanyaan berikutnya ini dari Ganut Muharomi. Untuk saham-saham kecil yang punya potensi kenaikan yang baik di tahun 2022 apa sih Mbak Farah? Untuk ini berarti saham-saham small caps ya. Sebetulnya kalau misalnya itu bukan coveran aku ya, aku nggak terlalu cover, jadi aku juga nggak terlalu familiar dengan itu. Cuma yang mau aku highlight sendiri sih yang tadi tuh yang ada kita bikin, yaitu reopening of the economy, asset reflation, dan cyclical. Oke, dan saya mau ke Mas Julius nih. Mas Julius, kita kan tahu sekuritas di dalam negeri kan juga banyak banget gitu ya. Tapi mungkin apa sih yang membedakan Maybank Sekuritas ini dengan sekuritas lainnya yang mungkin akan membuat masyarakat atau investor ini berminat banget buat buka account di Maybank Sekuritas? Ya, yang pasti kita siap menjadi partner investasi Bapak Ibu ya. Artinya tidak hanya memberikan rekomendasi saja, tapi kita membimbing. Kadang banyak para investor itu, mereka itu bingung ya, kalau saya sudah buka rekening, nanti apa yang saya perlu lakukan. Atau mungkin ada juga investor yang dia sudah untung, atau mungkin dia nyangkut ya, karena marketnya berbalik arah, lagi turun, terus dia bingung harus ngapain. Nah, kami mengadakan beberapa acara yang kita pengen membantu para investor itu tidak hanya untung, tapi mereka bisa mewujudkan goal atau tujuan keuangan siapkan ini untuk jangka panjang ya, tidak hanya untuk 1-2 hari saja, tapi kita berharap para investor itu bisa menjalankan journey investasinya bersama kami untuk jangka panjang. Oke, jadi wujud dari acara yang akan dilaksanakan oleh Maybank Sekuritas dalam membantu para investor tadi yang mungkin mengalami kesulitan ya saat sedang investasi itu apa aja tuh Mas Julius? Ya. Contohnya yang paling mudah, setiap hari kita ada acara namanya Maksi ya.
Jadi setiap hari analis kami itu memberikan ulasan baik fundamental maupun teknikal lewat Instagram juga. Nanti para investor bisa mendengarkan kira-kira saham apa sih yang sedang tren. Kemudian seperti ini akhir tahun maupun awal tahun seperti pengenalan penggunaan aplikasi online maupun juga training-training di dalam melakukan analisa seperti analisa fundamental maupun teknikal. Dan masih banyak lagi sih. Masih banyak pokoknya layanan-layanan ataupun fasilitas yang akan diberikan ke para investor. Pokoknya supaya investor ini makin rajin trading, makin rajin investnya lewat Maybank Sekuritas ya. Tapi mungkin dengan adanya, balik lagi nih, varian Omicron tadi kan dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan pasar modal kita nih, Mas Julius. Dari virus COVID di sekitar 2 tahun yang lalu, itu memang pasar modal kita kan sempat drop ya, tapi justru dalam 2 tahun terakhir ini merupakan momen kebangkitan investor retail, di mana investor retail saat ini cukup mendominasi transaksi di bursa efek ya, dan banyak investor. Kalau seandainya dihubungkan dengan Omicron, justru ini adalah peluang khususnya buat para milenial yang mungkin baru tahu mengenai pasar di Nasdaq atau di Amerika. Justru pasar modal Indonesia kita itu menjanjikan sekali. Oleh sebab itu, dari 700 lebih perusahaan itu nanti bersama tim analis kami dengan tim sales kami akan membantu bagaimana para investor ini bisa berinvestasi dan mewujudkan. Oke, pokoknya tunggu apa lagi, sobat investor bisa mulai berinvestasi atau membuka akun dan rekening ya di Maybank Sekuritas, kemudian nanti tinggal ngikutin beberapa cara-caranya, fasilitasnya dinikmati gitu ya. Pokoknya semakin banyak cuan yang akan didapatkan terutama di tahun 2022 mendatang. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga untuk lagi ada promo juga tadi Mbak. Jadi yang buka rekening tuh nanti sampai akhir tahun ini ya, itu segera buka rekening aja, nanti akan ada cashback 100%. Deposit 100.000 gitu ya. Menarik ya, cashbacknya sampai 100%, bukan 50% tapi 100%. Jadi tunggu apa lagi nih, harus buka. Setelah nonton IG Live ini pokoknya langsung cepet-cepet deh buka akun di Maybank Sekuritas. Ini ada beberapa pertanyaan lain dari Sunjaya Daniel. Apakah Maybank punya reksadana? Mas Julius silakan. Iya, jadi reksadana itu biasanya dikelola oleh manajer investasi. Kami sebagai apert saja. Kami ada apert, hanya saja untuk fasilitas online kami akan aktifkan baru di tahun depan ya. Jadi agen penjual reksadana, kami merupakan salah satu agen penjual reksadana. Hanya untuk reksadana ini baru kita launching tahun depan. Jadi soal reksadananya nanti akan launching di tahun depan dan kita tunggu saja gitu ya. Kayak juga saya gak sabar ini untuk melihat Maybank Sekuritas launching reksadananya. Nah, kemudian saya ke Mbak Farah lagi nih. Mbak Farah, mungkin gak sih di tahun 2022 nanti ada guncangan ekonomi lagi mungkin soal COVID gitu? Ya, ini kita harus nunggu ngelihat impact dari sendiri ya Mbak ya. Kalau misalnya nanti tak nyebabin pemerintah lockdown lagi, PPKM lagi sih, itu akan create some turbulence lah ya buat ekonomi. Padahal ekonomi udah bentar lagi udah mau saat ini bahkan kita udah bisa bilang ekonomi udah mulai recover ya. Nah, kita sekarang sih just hope for the best sih Mbak. Nah ini kalau mungkin di sisa akhir tahun 2021 ini ternyata pasar modal kita tuh anjlok lagi kayak waktu pertama kali ada COVID-19, itu waktunya kita serok atau mungkin kita harus keluar atau seperti apa? I think itu malah time to buy ya Mbak ya, time to buy. Karena kalau kita ngelihat kalau misalnya on the longer term nih, outlook-nya itu masih.
Jadi harusnya itu adalah timing yang bagus untuk investor kalau misalnya nanti ada some corrections untuk beli lagi nih saham-sahamnya gitu. Oke, dan berikutnya ini masih ada beberapa pertanyaan juga dari para sobat investor ya. IDX Channel ini dari Noval Aditya. Apakah Maybank Sekuritas Indonesia ada komunitasnya yang menjadi wadah untuk para investor untuk bertukar strategi trading bareng atau bertukar informasi? Silakan Mas Julius. Iya, jadi kita sebut namanya sih Maybankers ya. Tapi kami ada Maybank Investment Club namanya. Nanti buat Bapak Ibu yang mau bergabung, kita ada melalui fasilitas Telegram maupun WhatsApp group. Jadi nanti ada dari tim kami yang akan membantu memberikan informasi-informasi di situ. Jadi namanya Maybank Investment Club. Oke, tapi setiap hari tentunya kalau dari Maybank Sekuritas sendiri juga memberikan informasi soal apa aja nih ke para investor mungkin lewat Maybank Trade tadi. Ya, jadi kita ada daily riset ya sebelum market buka itu ada ulasan mengenai pasar baik itu regional maupun juga domestik apa saja. Contohnya misalkan ada corporate action dan lain-lain. Kemudian kita juga ada ulasan teknikalnya. Jadi saham-saham apa yang menurut kriteria teknikal itu masuk di dalam watchlist yang bisa diamati oleh para investor. Jadi itu bisa dipelajari sebelum market buka sehingga ketika market sudah live itu para investor tidak bingung milih saham apa seperti itu. Oke, pokoknya tunggu apa lagi ya buat sobat investor yang pengen semakin jago dan pengen semakin cuan investasi dan tradingnya, langsung aja join sama Maybank Sekuritas, buka akunnya mumpung ada promo ya tadi sampai akhir tahun ini ya. Iya, tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi kita deposit 100.000 tapi mendapatkan kesempatan cashback 100% ya, bukan 50% tapi 100%. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai disia-siakan. Dan tentunya tadi kita juga udah banyak banget ngebahas soal sektor apa aja sih yang kira-kira cuan di tahun 2022 mendatang. Tadi salah satunya ada konstruksi, kemudian properti dan juga industri turunannya ya. Pokoknya tetap pantau terus pergerakan pasar saham kita, tetap semangat untuk gali cuannya, dan sayang sekali waktu kita terbatas di siang hari ini. Sobat investor, Mbak Farah dan juga Mas Julius, terima kasih atas waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Thank you. Thank you. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sobat investor, itu dia perbincangan saya dengan Mas Julius dan juga Mbak Farah ya. Tadi udah dikasih tahu gimana sih caranya kalau mungkin sobat investor nih pengen join atau buka akun di Maybank Sekuritas, caranya gampang banget. Kemudian juga ternyata lagi banyak promo, jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Dan tadi kita juga udah bahas soal sektor properti, kemudian sektor konstruksi yang katanya mungkin di tahun 2022 ini masih akan bisa mendulang cuan yang cukup besar. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas di siang hari ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya di pembahasan berikutnya, di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi.